Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara warga Jemaat GKJW Trosobo. Kita jumpa lagi pada malam hari ini di ibadah keluarga. Saya tentu berharap Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan sehat dan juga penuh sukacita. Kita masih tetap di dalam situasi pandemi, kita membangun ibadah bersama, namun di tempat yang berbeda. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama tundukkan kepala, kita masuk saat teduh. Ibadah keluarga malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada bersama kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita memulai ibadah keluarga pada malam hari ini dengan kita memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu mari bersama-sama kita pujikan KPJ 69 bait yang pertama dan ketiga, Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita baru saja memuliakan nama Tuhan melalui pujian dan
seperti biasanya, setiap hari pun kita juga senantiasa ingin memuji nama Tuhan, senantiasa ingin menuruti perintah Tuhan. Namun jujur kita akui bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mengutamakan apa yang menurut kita baik, tanpa memperhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Untuk itu, sebelum kita masuk di dalam ibadah ini lebih lanjut, mari kita satukan hati menghadap kehadirat Tuhan untuk memohon pengampunan dosa. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali malam hari ini kami anak-anak-Mu warga Jemaat GKJW Trosobo menghadap kehadirat-Mu di dalam membangun bersama-sama ibadah keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala pertolongan-Mu, atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau juga senantiasa melindungi dan mengantar kami di setiap langkah kaki perjalanan hidup kami. Sehingga pada malam hari ini Bapa, dengan perkenan-Mu kami boleh sembah sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu ini. Demikian jauh kebaikan-Mu yang sudah Engkau nampakkan di dalam kehidupan kami. Namun pada malam hari ini Bapa, kami mengaku dengan jujur bahwa siapalah kami ini. Begitu besar anugerah-Mu, begitu jauh pemeliharaan-Mu terhadap kehidupan kami, namun kami senantiasa berlaku tidak benar di hadapan-Mu. Ini semua hanya karena kekurangan dan keterbatasan kami. Untuk itu Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah pada malam hari ini, juga hari-hari dan waktu-waktu berikutnya, kami senantiasa layak untuk hadir di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi siapapun juga yang mengaku dengan sungguh-sungguh dan berniat untuk tidak melakukan lagi apa yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka pada malam hari ini berbahagia kita semua karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama sambut pengampunan dosa ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 36, bait pertama dan kedua, Dihapuskan Dosaku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, didasari dengan keinginan untuk senantiasa berperilaku di dalam kehidupan kita ini seturut dengan kehendak Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari Bapak Ibu, Saudara, bersama-sama kita kembali tundukkan hati, kita satukan hati kita untuk menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali di tengah ibadah keluarga pada malam hari ini, Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Bapa, dengan pengampunan-Mu ini, kami sungguh-sungguh berkeinginan untuk menjalankan hidup ini dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Untuk itu Bapa, sebagai bekal, sebagai terang di dalam kami menjalani hidup ini, kami mohon kiranya Engkau berkenan berfirman kepada kami semua pada malam hari ini. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau sucikan hati kami, Engkau tutup telinga kami, dan juga Engkau pusatkan segala perhatian kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Biarlah suara-suara lain, kuasa-kuasa lain, baik itu yang datang dari sesama kami maupun dari kuasa jahat, biarlah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua itu boleh dijauhkan dari kami. Sehingga kami semua boleh memusatkan segala pikiran dan perhatian kami hanya kepada firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siapkan tempat dan hati untuk menerimanya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dan mari kita baca Alkitab kita yang sesuai daftar bacaan harian, yakni saya ambilkan dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-6. Saya ulangi lagi, Kejadian pasal 16 ayat yang ke-1 sampai ke-6, dan sepenuhnya akan saya bacakan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Demikian kesaksian firman yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Dan berbahagialah setiap kita yang suka membaca, mendengar, terlebih lagi yang melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar bahwa perjalanan hidup kita itu senantiasa diiringi oleh apa yang namanya masalah. Artinya, dimanapun kita berada, kapanpun saatnya itu, yang namanya masalah itu senantiasa ada di sekitar kita. Ketika kita masih pemuda, kita juga punya masalah. Demikian juga ketika kita berkeluarga, kita juga punya masalah. Kita di usia tua pun, masalah itu juga ada di samping kita. Nah, kesaksian firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini juga berbicara tentang masalah yang dialami sebuah keluarga yang saat itu sudah sekian lama menanti kehadiran sang buah hati. Jadi bertahun-tahun ditunggu, bertahun-tahun berdoa dan memohon, namun apa yang diinginkan itu juga belum ada atau belum hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, yang kita tahu ada beberapa atau bahkan banyak orang yang mencari jalan keluar ini dengan caranya sendiri. Jadi ada yang mengambil anak asuh dengan tujuan suatu saat nanti ia akan dikaruniai seorang anak atau buah hati. Orang Jawa bilang itu sebagai usaha mancing. Tapi juga kita lihat kenyataan bahwa ada beberapa keluarga, beberapa pasangan yang justru memanfaatkan masalah ini untuk berpisah dengan pasangannya. Juga ada yang dijadikan alasan untuk mencari pasangan baru atau yang menikah lagi. Itu di luaran sana yang sering kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abram dan Sarah ini juga merindukan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga mereka. Dan mereka perihal keturunan ini percaya penuh bahwa semua ini adalah Tuhan sendiri yang memprakarsai. Kita dapat baca di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Di sana dituliskan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya setiap insan, setiap manusia, setiap kaum wanita itu memperoleh kesempatan yang sama, diberi kesempatan yang sama. Nah, dengan keyakinan itu Abraham dan Sarah itu meski menyadari bahwa yang bersangkutan itu mandul, dalam arti tidak bisa mempunyai anak menurut medis, mereka tetap sabar. Dan mereka berusaha serta berdoa supaya mereka diberi keturunan atau buah hati di tengah-tengah keluarganya. Sampai pada usia 75 tahun, baru Tuhan memberikan janji kepada Abram. Jadi di usia 75 tahun, doa Abram ini baru
dijanjikan oleh Allah akan diberikan keturunan. Sekian lama sudah menunggu, di usia 75 baru dijanjikan. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mendengar janji Tuhan ini baik Abram maupun Sarai tentu sangatlah bahagia. Karena di mata mereka, di pikiran mereka, mereka membayangkan akan diberi keturunan. Nah, di balik kebahagiaan itu, ada sedikit keraguan di hati mereka, di pikiran mereka. Keraguannya apa? Karena memang usianya sudah cukup tua, 75 tahun. Nah, seolah keyakinan mereka ini bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil, itu mulai goyah. Tapi mereka mencoba untuk menjalani, untuk mengingat-ingat janji Tuhan itu, dan mereka tunggu tahun ini lewat, tahun berikutnya lewat, tahun berikutnya lewat. Belum juga datang atau belum juga Tuhan genapi apa yang dijanjikannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tidak sabar menunggu waktu Tuhan, akhirnya Sarai pun mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi kesempatan untuk melahirkan anak. Nah, dia dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak memberi kesempatan untuk melahirkan anak ini, lalu Sarai menempuh jalan pintas. Jalan pintas tentu jalan yang sesuai dengan keinginan Sarai. Nah, kemudian Sarai menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya, menggunakan kekuatannya dan kekuasaannya sendiri untuk mendapatkan keturunan, yaitu dengan cara dia bersepakat dengan Hagar hambanya. Dan kesepakatan itu ternyata juga disetujui oleh Abram. Seperti di ayat 2, baiklah hampiri hambaku itu. Saya bacakan ayat 2 selengkapnya. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh keturunan. Nah, dengan kesepakatan Sarai dengan Hagar yang juga disetujui oleh Abram, tidak menunggu waktu yang cukup lama, Hagar pun mengandung. Kembali di sini harapan Sarai muncul. Kebahagiaan Sarai mendengar kabar ini muncul. Karena apa? Sekali lagi yang diinginkan sudah ada di depan mata. Namun Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kebahagiaan Sarai ini bisa bertahan lama? Atau apakah jalan keluar yang diambil Sarai dan Abram ini sudah melepaskan mereka dari masalah? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Karena begitu Hagar tahu bahwa ia mengandung, Hagar pun mulai bertingkah. Hagar merendahkan dan melukai hati Sarai yang dianggapnya tidak mampu memberikan keturunan kepada Abram. Nah, karena perbuatan Hagar yang terus-menerus, Sarai pun akhirnya tidak kuat dan merasa sakit hati. Lebih sakit lagi ketika itu disampaikan kepada Abram suaminya, ternyata Abram pun seolah-olah lepas tangan. Dia mengatakan dan memberikan hak penuh kepada Sarai
untuk mengatasi masalahnya dengan Hagar, hambanya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sadar dan paham dengan betul-betul bahwa menunggu itu bukan pekerjaan yang mudah. Menunggu itu bukan pekerjaan yang ringan, tapi menunggu itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat membosankan. Jangankan sampai bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, kita diminta menunggu 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Itu sudah terasa sangat lama. Di sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa menunggu janji Tuhan itu dibutuhkan satu kesabaran yang terus-menerus, satu ketekunan dan kesetiaan yang tiada putusnya. Karena memang waktu kita itu bukan waktu Tuhan. Kita harus benar-benar memiliki penyerahan atau pengharapan penuh kepada Tuhan, karena memang Dialah yang mempunyai segalanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila saat ini kita sedang menunggu janji Tuhan, apakah itu tentang pekerjaan, apakah itu tentang pertumbuhan atau perkembangan pelayanan gereja, apakah itu tentang pasangan hidup, keturunan, rumah ibadah, dan sebagainya. Mari Bapak Ibu kita tetap tekun dan tetaplah berupaya berjuang. Tetap memohon dan tetap berharap hanya padanya, dengan belajar untuk selalu taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Dan yang kedua, yang bisa kita ambil dari firman pada malam hari ini, yakni jangan sekali-kali mencari jalan keluar dengan menggunakan akal dan kekuatan kita sendiri. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah baru di dalam kehidupan kita. Mengakhiri renungan malam hari ini, saya akan bacakan satu ayat dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23 yang demikian bunyinya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Kiranya apa yang kita dengarkan pada malam hari ini boleh mewarnai segala aktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas apa yang sudah Engkau firmankan kepada kami semua pada malam hari ini. Tuhan, kami sadar keberadaan kami. Kami sadar akan kekurangan kami, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari kami sering mengandalkan pikiran, kekuatan, dan kekuasaan yang ada pada diri kami. Kami lupa mengundang campur tangan-Mu. Untuk itu Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami. Dan kami mohon Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang menyempurnakan, sehingga kekuatan dan kemampuan Engkau anugerahkan kepada kami semua untuk dapat melaksanakan apa yang Engkau kehendaki, yang sudah Engkau sampaikan pada malam hari ini.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan untuk itu mari sekarang giliran kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai salah satu wujud ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Sementara kita mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan kedua, Kuberi Persembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke doa syafaat. Dan untuk itu mari bersama-sama kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di penghujung ibadah keluarga pada malam hari ini, kembali kami datang kepadamu dengan membawa rasa syukur dan terima kasih. Jikalau ibadah keluarga pada malam hari ini boleh kami lakukan dengan tanpa satu gangguan apapun. Engkau bukan saja hanya mendengar doa yang kami panjatkan di awal ibadah tadi, namun Engkau sudah mewujud nyatakan. Dan kami sekali lagi mengucap syukur dan terima kasih jikalau kami boleh menyelesaikan ibadah keluarga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini, kami juga mengumpulkan persembahan sebagai wujud rasa syukur kami atas apa yang sudah Engkau nyatakan kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Sehingga dengan segala apa yang Engkau berikan kepada kami ini Bapa, kami sampai saat ini ada dalam keadaan sehat, kami ada dalam keadaan penuh sukacita, bahkan kami tidak kekurangan suatu apapun. Untuk itu Bapa, apa yang sudah kami persembahkan ini, meskipun kami sadar tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan, tapi biarlah Bapa Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang sempurnakan, dan biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini boleh menjadi sarana bagi pekerjaan tangan-Mu melalui jemaat-Mu di GKJW Trosobo ini. Kami serahkan seluruh warga GKJW Trosobo yang sudah mempersembahkan, biarlah Engkau juga memberkati dan Engkau melimpahkan berkat jasmani di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa boleh mengucap syukur kepadamu, dan biarlah di lain waktu mereka bisa bukan saja mempersembahkan harta atau uang, tapi terlebih lagi hidup dan kehidupannya, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, biarlah Engkau sendiri juga memberkati, Engkau beri hikmat, dan Engkau juga beri rasa takut, sehingga apa yang dilakukan Bapa benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan.
Selanjutnya kami juga serahkan seluruh warga jemaat-Mu GKJW Trosobo, baik yang bisa mengikuti ibadah pada malam hari ini maupun warga yang tidak bisa mengikuti ibadah pada malam hari ini. Untuk mereka yang bisa, sekali lagi, biarlah Engkau memberkati kehidupannya dan apa yang mereka lakukan, Bapa. Biarlah ini juga boleh mendatangkan sesuatu yang baik bagi perjalanan hidup mereka di waktu-waktu yang akan datang. Dan bagi yang tidak dapat mengikuti ibadah ini, berbagai macam sebab Bapa yang menyebabkan mereka tidak bisa mengikuti ibadah pada malam hari ini. Baik mereka yang sakit, antara lain Ibu Carlos, Ibu Tin Sunarmi Hariharyono, Bapak Hendro, Ibu Nuratin, Ibu Juair, Bapak Priantono, Ibu Sri Roso, Ibu Kemi Suwarno, Ibu Udiono, dan juga Ibu Hendrik Tamongsa. Tuhan, masih ada beberapa warga GKJW Trosobo yang mungkin dalam keadaan sakit, tapi meskipun kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha mengetahui. Untuk itu mereka yang masih dalam keadaan sakit, biarlah Engkau memberkati segala upaya, baik obat-obatan maupun perawatan yang diberikan, supaya biarlah mereka juga pada saatnya nanti Bapa, pada waktu yang Kau tentukan, mereka juga boleh merasakan atau menerima kesembuhan sebagai wujud kemurahan dan kasih-Mu terhadap mereka. Dan bagi mereka yang proses perawatan, proses penyembuhan, kiranya Engkau juga menyempurnakan kesembuhan yang sudah Engkau berikan kepada mereka, sehingga pada akhirnya Bapa, mereka juga boleh merasakan dirinya sehat kembali seperti sedia kala. Demikian juga mereka yang mempunyai pergumulan, mereka yang mempunyai masalah, baik itu pekerjaan, pendidikan, calon pasangan hidup, dan juga yang lainnya. Kiranya Engkau juga memberkati, Engkau juga memberi kesempatan kepada mereka untuk merasakan kebahagiaan sebagai wujud kebaikan dan kasih-Mu kepada mereka. Dan khusus untuk mereka yang sengaja undur daripada-Mu, Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memanggil, kiranya Engkau sendiri yang mengetuk pintu hatinya, dan biarlah Bapa, hidup mereka pada akhirnya boleh diserahkan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, yakni dari Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, dan juga seluruh pengurus, bahkan sampai dengan komisi-komisi. Tuhan, kiranya apa yang mereka lakukan selama ini biarlah juga boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan mereka, dan biarlah Engkau juga memberi kekuatan dan kesehatan sehingga mereka juga boleh melaksanakan tugas kewajibannya sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai kepanjangan tangan-Mu di dalam tumbuh kembangnya GKJW Trosobo ini. Dan kami juga tak lupa serahkan panitia pembangunan. Tuhan, Engkau mengerti, Engkau juga mengetahui bahwa satu keinginan dari warga jemaat-Mu yang di Trosobo ini yang sudah sekian lama, yakni adanya rumah ibadah, supaya kami semua boleh beribadah dengan baik, dengan lancar, dan juga dengan nyaman. Dan untuk itu segala upaya yang sudah dilakukan oleh panitia dan seluruh warga Trosobo, biarlah ini juga Engkau sempurnakan, Engkau berkati, sehingga pada akhirnya kami boleh melihat atau mewujudkan keinginan kami untuk memuliakan nama-Mu melewati berdirinya rumah ibadah di Trosobo ini. Segala kekurangan dana dan upaya untuk mencari dana untuk menyelesaikan pembayaran ke Citra Harmoni, kami yakin Tuhan Engkau mempunyai cara tersendiri.
Dan kami yakin jika Engkau berkenan, maka rumah ibadah ini satu saat nanti pasti Engkau anugerahkan kepada kami semua warga GKJW Trosobo. Bangsa dan negara tak lupa kami serahkan kepadamu, baik dari Bapak Presiden maupun sampai bawah tingkat RT. Biarlah Bapak-Bapak yang dipikirkan mereka benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini. Biarlah kami semua boleh hidup dengan tentram, hidup dengan damai. Terlebih lagi satu keinginan kami yang sampai saat ini belum juga terwujud. Kami ingin melaksanakan ibadah ini dengan tenang. Kami ingin mendirikan rumah ibadah ini dengan lancar tanpa satu gangguan apapun. Dan khusus di dalam menangani musibah, baik itu banjir, tanah longsor, terlebih lagi corona yang sampai saat ini belum hilang. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang memberikan petunjuk kepada para pimpinan kami, sehingga pada akhirnya kami semua boleh merasa lega karena Engkau sudah memberi jalan keluar kepada bangsa dan negara kami. Sedemikian panjang doa yang sudah kami panjatkan, tentu masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun kami yakin dan percaya Engkau mengetahui. Untuk itu yang berkenan di hadapan-Mu, biarlah Engkau memberkati, dan jikalau ada yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan. Jikalau usai ibadah ini nanti, kami juga akan melanjutkan perjalanan hidup kami tetap bersandar dan berserah hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, jikalau di dalam ibadah ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan untuk itu mari kita nyanyikan pujian penutup kita dari Kidung Jemaat 407 bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, usai sudah ibadah kita pada malam hari ini, kita akan undur dari hadapan Tuhan, kita masuki realita hidup dan kehidupan kita masing-masing. Apa yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini, biarlah sekali lagi itu bisa mewarnai hidup dan kehidupan kita, sehingga hidup dan kehidupan kita ke depan akan semakin lebih baik dan semakin lebih benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mohon berkat Tuhan. Kasih dan kemurahan Allah, damai dan cinta Yesus, serta hikmat dan kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai dan memampukan kita
untuk senantiasa berserah kepada Allah di dalam menghadapi setiap permasalahan hidup mulai saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah keluarga kita malam hari ini. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Tetap semangat dan Tuhan menyertai kita. Amin.